Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah segmen WWDCF alias What Would You Do If Capital Were Free? Jadi ini adalah pertanyaan yang saya suka sekali sama pertanyaan ini dan sering saya menanyakan ke diri sendiri, dan gara-gara pertanyaan ini saya menurut saya sih, bagi saya ya, cukup melatih sense bisnis saya. Jadi kita membayangkan, berhayal, kalau kita punya uang banyak, apa yang sih yang kita lakukan ke bisnis kita. Konteksnya bisnis ya, bukan konteksnya foya-foya dan lain sebagainya. Oke. Dan insya Allah segmen ini setiap Rabu jam 19.30 kita ngehayal bareng. Oke. Nah, hayalan saya di Rabu ini adalah, saya kalau punya uang banyak, saya kepikiran trader real time property. Jadi bikin super app atau bikin platform atau bikin website apapun itu untuk trader real time. Transaksi properti tapi real time. Real time ya, bukan negosiasi dulu dan sebagainya, enggak, tapi real time. Sesederhana kayak saham. Jadi bisa real time. Kenapa? Karena ini berangkat dari ya apa ya, keresahan saya tentang transparansi harga rumah. Jadi saya ada rencana pengen beli rumah. Saat ini belum punya rumah, tapi saya suka penasaran. Itu rumah berapaan ya? Saya tanya aja. Oh, kok mahal banget sih di sini. Terus yang satu lagi nanya, saya nanya misalkan, kadang ngejawabnya tuh nggak ini loh, nggak straight to the point gitu. Ditanya ini untuk dijual lagi atau untuk apa, kan jadi nggak transparan ya. Belum lagi kalau ada satu rumah yang ininya dijualnya tuh banyak, dijual apa, banner dijualnya tuh banyak. Waduh, ini harganya sama semua atau gimana? Nah, itu berangkat dari situ saya pikir kalau ada misalkan satu aplikasi yang menunjukkan, oh, transparansi rumah di Bandung, misalnya rumah di Jakarta, oh ini 500 juta, 200 juta dan seterusnya. Ada sih sebetulnya ya, kayak OLX yang kayak gitu-gitu, rumah 1, 2, 3. Setahu saya ada, cuman keakuratan datanya tuh jelek banget setahu saya ya. Ada yang jual rumah 12 juta. Ah, itu mah itu ternyata KPR-nya. Kan jadi lucu ya, gimana ngitungnya? Itu banknya apa, bunganya berapa, kan kita nggak tahu. Jadi berangkat dari situ. Dan yang kedua, kenapa ide ini muncul, karena saya lihat katanya nih ya, katanya properti pada naik. Tapi di daerah rumah saya aja itu, daerah tempat saya tinggal aja itu, ada mungkin 3 atau 4 properti yang nggak laku-laku, dijual aja, mau mejeng aja di situ dijualnya, nggak laku-laku. Yang laku ada, saya tahu, oh ini dulu dijual, sekarang laku ada. Tapi bukan mayoritas ya, 3 atau 4 rumah lah saya lihat dijual aja mejeng, artinya nggak laku-laku. Mungkin ada at least di atas 2 tahun, artinya nggak laku-laku. Jadi yang katanya memang properti itu investasi yang bagus, harganya naik terus, tapi kalau demand-nya nggak ada, ya gimana? Karena orang, apalagi Gen Z, kayaknya udah nggak ngelirik pengen beli rumah kayaknya. Lebih baik beli tiket ke New Zealand gitu, beli tiket ke Norwegia gitu untuk update Instagram, terus bikin konten, dapat duit lagi daripada beli rumah. Mungkin itu keresahan saya. Baik lagi. Jadi kalau saya punya uang banyak, ya sesederhana kayak kita bikin aplikasi NFT atau saham. Yang ini contohnya, misalkan saya punya RJM 012. RJM itu misalkan rumah jalan Menteng yang 012 misal ya. Kan dia asetnya tuh cuma satu. Cuma satu. Barangnya kan cuma satu gitu sih propertinya. Jadi ada yang bid berapa orang, asnya 2 M misalkan. Kalau ternyata ada yang langsung beli 2 M, ya sudah, ini jadi milik si A tersebut. Lalu si A tersebut boleh ngejual lagi, yaitu as lagi, misalkan jadi 2,2 M, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya sesederhana kayak saham kayak gitu. Tapi aslinya kan kalau kepemilikan rumah nggak sesederhana itu ya. Balik tangannya, terus balik tangan, ubah namanya, hak guna tanahnya, apalah saya juga nggak ngerti sebetulnya, notarisnya juga dan seterusnya. Makanya mungkin harusnya si rumah yang diperjualkan di aplikasi saya ini adalah milik suatu lembaga apa gitu, yang mungkin bekerja sama-sama pemerintah, yang itu yang jadi nggak takut si orangnya bawa kabur si sertifikatnya dan seterusnya. Terus kalau misalkan yang ngebit ini nggak mau ngejual lagi, ya boleh, ya rumahnya silakan ambil aja. Kayak gitu, terus rumahnya silakan gunakan. Ini liar banget, saya juga nggak begitu paham soal aspek legalnya ya, aspek hukumnya, aspek ini mungkin diterapkan atau enggak, cuman ya itu, balik lagi. Kalau saya punya uang banyak, mungkin ini salah satu yang akan saya lakukan. Lalu belum lagi yang tadi saya bilang, transparansi harga rumah ya. Kalau saya punya uang banyak, daripada orang itu input sendiri harga rumah yang
mungkin ngaco, mungkin yang input anaknya salah ketik, terus nggak diupdate pula, inputnya tahun ini, tahun depan udah lupa input di mana aja. Ya udah saya cari aja Armada, saya kerahkan, saya kerja sama Gojek atau Grab, kan banyak tuh armadanya ya. Terus pasti mereka mengelilingi kota kan, pasti ngelihat dijual. Nah itu setiap memang Gojek lewat, tanyain. Kalau dibalas, lapor lapor ke prinsipal ya, lapor ke saya gitu, ke tim saya, nanti diupdate secara real time. Karena mungkin banget mamang Gojek atau abang Gojek A B C D E nanya rumah yang sama, harganya berbeda kan mungkin banget. Nah ini kok kalau saya bisa bikin kayak gini jadi real time, oh ada laporan dari abang ini, rumah itu harganya segini, rumah itu harganya segini, rumah itu harganya segini. Oh jadinya kan real time. Oh jadi keren banget. Bahkan bisa kita lihat distribusi rumah mana yang lagi murah, mana yang lagi mahal, daerah situ compare to daerah situ, mana yang mahal, mana murah, dan seterusnya. Ya begitulah teman-teman. Itulah konten berkhayal ini yang intinya adalah, menurut saya teman-teman coba tanyakan ke teman-teman, ke diri sendiri, what would you do if capital were free. Itu cukup melatih sense bisnis kita. Menurut saya ya buat saya sih manfaat sekali. Makanya sampai saya bikin kontennya, karena saya pengen teman-teman juga merasakan hal yang sama, untuk ngelatih sense bisnisnya, untuk melatih kreativitasnya dalam bisnis. Karena terkadang kita pengen nggak ada uangnya, itu mah nggak ada uangnya. Ya udah, sekarang bayangkan uangnya tak terbatas, Anda mau ngapain? Sekian aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Sampai jumpa di WWDCF Rabu depan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.